Shalom sahabat kekasih Kristus, selamat berjumpa dalam renungan di balik layar Rebal. Hari ini kita akan menyelam ke sebuah kisah yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi jarang untuk benar-benar dirasakan dalam hati dan kehidupan. Sebuah kisah yang bukan hanya berbicara tentang kemenangan perang, tetapi tentang iman yang berani meminta sesuatu yang mustahil dan Tuhan menjawabnya. Ini adalah kisah seorang pemimpin yang taat, seorang hamba Allah yang setia, berdiri di tengah medan perang dan berdoa dengan lantang, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Dan langit pun tunduk, matahari menunggu, waktu berhenti hanya karena satu hal, iman. Inilah Rebal saat ini, iman Yosua ketika waktu berhenti. Mari berdoa. Bapa yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang saat ini dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Bukalah mata rohani kami untuk melihat bagaimana Engkau sanggup menundukkan langit dan bumi demi menggenapi janji-Mu. Ajarkan kami untuk memiliki iman seperti Yosua, yaitu iman yang tidak ragu meminta hal-hal yang mustahil, karena kami tahu dan percaya bahwa Engkau sanggup melakukannya. Biarlah renungan ini mengubah cara pandang kami dan membuat kami berani hidup dalam iman yang sejati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Rebal, fajar baru saja menyentuh cakrawala di Gilgal. Pasukan Israel sudah bergerak sejak malam sebelumnya. Derap kaki ribuan prajurit memecah keheningan dini hari. Senjata-senjata mereka berkilat terkena sinar matahari yang baru terbit. Mereka tidak berangkat dengan ketakutan, tetapi dengan keyakinan yang dibakar oleh janji Tuhan sendiri, seperti yang tertulis dalam Yosua pasal 10 ayat 8. "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang dapat bertahan menghadapi engkau." Di kejauhan, di kota Gibeon, suara panik terdengar dari kubu musuh. 5 raja Amori yang sebelumnya sombong, kini sadar bahwa mereka salah perhitungan. Mereka mengira bisa menghancurkan Gibeon, tetapi mereka lupa bahwa Allah Israel berperang bagi umatnya. Serangan mendadak itu datang seperti badai. Israel menyerang dari segala sisi. Pedang-pedang beradu, panah-panah melesat, dan jeritan perang memenuhi udara. Lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Langit gelap dengan cepat, bukan oleh awan badai biasa, tetapi oleh hujan batu besar yang turun dari sorga. Batu-batu itu menghantam musuh dengan akurasi ilahi. Kitab Yosua 10 ayat 11 mencatat, yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Musuh mulai tercerai-berai, melarikan diri ke segala arah. Tetapi Yosua tahu bahwa pertempuran belum selesai. Beberapa pasukan musuh berhasil lolos dan berlari ke pegunungan. Waktu menjadi musuh baru. Jika malam datang, maka kegelapan akan melindungi musuh. Di tengah debu, darah, dan teriakan, Yosua berbicara kepada Tuhan dengan iman yang tak tergoyahkan. "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau, bulan, di atas lembah Ayalon." Dan saat itu, keheningan ajaib terjadi. Tidak ada bayangan yang memanjang, tidak ada senja yang merayap. Waktu seolah membeku di tengah siang. Matahari tetap di puncaknya dan bulan tidak bergerak di posisinya. Alam semesta seolah menahan napas dan waktu menunggu perintah Tuhan untuk kembali berputar. Pasukan Israel tahu bahwa itu bukan sekadar keberuntungan perang. Itu adalah tanda bahwa Allah mengendalikan langit dan bumi. Dan hari itu pertempuran berlanjut sampai musuh benar-benar dikalahkan. Kemenangan yang sempurna karena campur tangan Tuhan. Sejarah dalam Alkitab mencatat dengan kalimat dalam kitab Yosua 10 ayat 14. "Belum pernah ada hari seperti itu,
baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Jika dipandang dari sisi teologis, kejadian ini menegaskan 3 kebenaran besar, yaitu yang pertama, Tuhan berdaulat atas seluruh ciptaan. Hukum alam tidak mengikat Tuhan. Dia yang menciptakan rotasi bumi dan Dia juga sanggup menghentikannya tanpa ada bencana yang terjadi. Yang kedua, doa dengan iman yang berani menggerakkan kuasa Allah. Yosua tidak berdoa di ruang tertutup, tapi di depan bangsa yang sementara berperang. Doanya jelas dan besar karena tujuannya adalah menggenapi kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, mujizat mengikuti ketaatan. Yosua sudah berjalan semalaman, memimpin pasukan tanpa ragu sebelum mujizat itu terjadi. Tindakan iman inilah yang mendahului terobosan ilahi. Kisah dalam Yosua pasal 10 ini telah menjadi topik perdebatan selama berabad-abad, baik di kalangan teolog, ilmuwan, maupun para skeptis. Ada beberapa pendekatan yang sering diangkat, yaitu yang pertama, fenomena astronomi. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah fenomena cahaya luar biasa, yaitu semacam perpanjangan terang matahari yang membuat siang bertahan lebih lama dari biasanya. Tetapi penjelasan ini terasa kurang memadai karena Alkitab menyatakan bahwa matahari berhenti dan bulan tidak bergerak. Yang kedua, perlambatan atau penghentian rotasi bumi. Secara sains, matahari tampak bergerak karena bumi berputar. Jika matahari berhenti, maka bumi juga berhenti berputar. Dalam logika manusia, hal ini akan mengakibatkan bencana global. Lautan meluap dan angin badai menghancurkan daratan. Tetapi ingat, ini adalah mujizat. Tuhan bukan hanya menghentikan rotasi bumi, tetapi juga menahan semua efeknya agar tidak mencelakakan manusia. Dia yang memegang dan mengendalikan segala sesuatu, seperti yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dan yang ketiga, cahaya supranatural. Beberapa penafsir meyakini bahwa Tuhan memberi terang dari sumber ilahi selain matahari, seperti tiang api pada zaman Musa, sehingga perang bisa berlanjut. Tetapi meskipun demikian, yang tercatat di firman lebih menunjuk pada perintah Yosua kepada matahari dan bulan. Kesimpulannya, ini bukan sekedar fenomena alam, tetapi intervensi langsung dari Sang Pencipta. Sama seperti laut Teberaut terbelah, mana turun dari langit, atau Lazarus bangkit dari kematian. Ini adalah peristiwa yang menembus hukum alam dan logika karena Sang Pencipta menghendakinya. Lantas, apa makna rohaninya bagi kehidupan kita? Yang pertama, Tuhan mengendalikan waktu. Tuhan yang menciptakan waktu dan Dia dapat memperpanjang atau mempersingkat demi rencananya. Bagi kita yang sering merasa terlambat atau tidak cukup waktu, Tuhan ingin mengingatkan bahwa jika yang kita lakukan itu adalah bagian dari panggilan Tuhan, maka Tuhan sanggup memberi waktu yang kita butuhkan. Yang kedua, doa yang mustahil pun bisa dijawab. Yosua meminta hal yang tidak pernah diminta manusia sebelumnya. Tidak ada catatan Alkitab sebelumnya bahwa ada seorang berdoa supaya matahari berhenti. Hal ini menunjukkan bahwa iman yang sejati tidak takut untuk meminta sesuatu yang mustahil ketika itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan berperang untuk umat-Nya. Yosua memimpin, tetapi kemenangan itu bukan karena kehebatan taktik militer. Batu-batu besar dari langit, kepanikan musuh serta matahari dan bulan yang berhenti adalah tanda bahwa Tuhan sendiri yang memegang kendali. Oleh karena itu, kita pun harus ingat bahwa dalam peperangan rohani kita, Tuhanlah panglima perang yang sesungguhnya. Sahabat terkasih, kisah ini sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Setiap harinya kita ada dalam medan perang.
Namun medan perang itu bukan padang gurun atau lembah Ayalon, tetapi berupa pekerjaan dan pelayanan yang terasa tidak ada habisnya, masalah keluarga yang membutuhkan kesabaran luar biasa, pencobaan dan tekanan rohani yang menguras tenaga, atau doa-doa yang sudah lama dipanjatkan tetapi belum juga terjawab. Melalui Yosua, kita diajarkan untuk bergerak lebih dahulu, maka mujizat akan mengikuti, sebagaimana Yosua yang berjalan semalaman sebelum matahari berhenti. Berdoa dengan iman dan jangan takut meminta hal besar jika itu untuk kemuliaan Tuhan, karena Tuhan sanggup memberi hari yang panjang, entah itu kesempatan kedua, kekuatan ekstra, atau pertolongan yang tepat waktu. Tahukah kamu sahabat, bahwa setiap kita punya matahari dalam hidup ini? Itu adalah sesuatu yang kita harap bisa menunggu lebih lama sebelum tenggelam, yang bisa jadi itu adalah hubungan yang sedang kita perjuangkan, kesempatan pelayanan yang ingin kita maksimalkan, juga mungkin pintu terbuka yang Tuhan beri, tetapi kita merasa belum cukup waktu untuk melangkah, atau bahkan kesempatan terakhir untuk membawa seseorang yang kita kasihi kembali kepada Tuhan. Seperti Yosua, kita pun pernah merasakan desakan waktu. Kita melihat hari hampir berakhir, sedangkan tugas kita belum selesai. Di saat seperti ini, kisah Yosua mengajarkan sikap iman yang nyata. Hari itu, langit menunggu, matahari menahan cahayanya, dan bulan tidak bergeser dari tempatnya. Alam semesta seolah berhenti. Semua itu akibat iman yang berani meminta karena tahu dan percaya kepada siapa dia meminta. Sahabat, jika Tuhan melakukannya untuk Yosua, Ia juga sanggup melakukannya untukmu. Jika Dia menghentikan matahari demi kemenangan umat-Nya, maka Dia juga sanggup menghentikan segala hal yang menghalangi rencananya dalam hidupmu. Jadi, jangan biarkan ketakutan membatasi doamu. Mintalah yang besar, mintalah yang mustahil, dan mintalah yang melampaui kemampuanmu, asalkan itu selaras dengan kehendak-Nya, maka Dia akan melakukannya. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan atas waktu, Tuhan atas alam semesta, dan Tuhan atas hidup kami. Ajari kami memiliki iman seperti Yosua, yaitu iman yang berani melangkah, berani meminta, dan berani percaya. Tuhan, hentikanlah segala hal yang menghalangi kemenangan rohani kami. Panjangkanlah hari kami untuk menyelesaikan panggilan-Mu, dan berperanglah bagi kami seperti Engkau berperang bagi Israel. Dalam nama Yesus Kristus, Panglima Perang kami yang sejati, kami berdoa. Amin. Sahabat Rebel yang diberkati Tuhan, jika renungan ini memberkatimu, maka bagikanlah kepada orang-orang yang kamu kasihi. Mungkin saja mereka sedang berada di lembah penantian mereka sendiri dan butuh untuk mendengar bahwa Tuhan sanggup membuat matahari menunggu bagi mereka. Sampai jumpa pada renungan di balik layar episode selanjutnya dengan kisah yang lain. Mari kita terus mencintai Tuhan Yesus, berani melangkah dengan iman, dan percaya bahwa langit pun bisa tunduk pada doa orang benar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.